Iya, baik saudara, pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama saudara ya. Filipi pasalnya yang pertama saya ambil dari ayat yang ke-19 ya, dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata di sana, Filipi pasal yang pertama ayat 19 dan ayat yang ke-20. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Ya, jadi kita tahu bersama ketika Rasul Paulus di penjara, ya dia harus membayar harga. Ya, kenapa? Karena dia didera, dianiaya, bahkan dia dipenjarakan karena Kristus. Ya, tetapi kita belajar dari apa yang Rasul Paulus alami. Ya, dia justru bersyukur ketika dia dipenjarakan, dia berkata bahwa ini semua terjadi kepadaku tidak apa-apa, karena justru ini menyebabkan kemajuan Injil itu semakin diberitakan kepada semua orang. Ya, bahkan dia berkata lewat pemenjaraannya dia bersyukur sehingga jelas bahkan bagi semua orang dan bagi seluruh istana. Ya, dia telah dipenjarakan karena Kristus. Dan semua orang pasti bertanya, ya, kenapa dia dipenjara karena Kristus? Siapakah Kristus itu? Saudara, betapa luar biasa ketika kita ini menyadari kita ada dalam Kristus, kita ada dalam Tuhan, dan kita mengalami banyak penderitaan, banyak masalah, tetapi kita tahu bahwa itu semua akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Rasul Paulus tidak menyesali itu. Sebaliknya dia berkata, ya, dia tahu, dia bilang bahwa ya semua ini karena aku tahu ayat 19 tadi bahwa semua kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Ya, kalau kita tahu saudara bahwa kita ini mengalami masalah, pencobaan, penderitaan itu untuk membawa kita pada keselamatan, maka tidak ada yang lebih membuat kita berbahagia selain kita ini boleh mengalami salib Kristus dan kita menyadari bahwa karena salib itulah kita ini sedang menuju kepada keselamatan yang kekal. Ya, kita bayangkan dulu Rasul Paulus itu seorang yang membunuh ya para pengikut Kristus. Tapi ketika dia sendiri mengalami Yesus, dia berubah menjadi seorang yang memberitakan Injil. Bahkan ketika dia di penjara, dia tidak takut, saudara. Dia bilang dia tahu karena kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Saudara, mari kita melihat dari cara pandang seperti Rasul Paulus memandang bahwa setiap masalah, persoalan yang kita hadapi itu sebenarnya Tuhan mau untuk membawa kita ini mengalami keselamatan yang kekal. Lewat pergumulan hidup, lewat masalah, lewat tantangan yang kita hadapi, itu semakin membawa kita tentunya menjadi serupa dengan Kristus sehingga kita beroleh keselamatan. Karena ya lebih baik menderita karena kebenaran, saudara. Ya, bukan karena berbuat dosa, karena kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami di hidup ini membawa ketekunan, membawa kebaikan. Lewat penderitaan, lewat masalah, hidup kita semakin dibaharui. Saya mendengar banyak kesaksian yang saya bersyukur, Bu, sekalipun saya kena masalah, tapi itu membawa saya bertobat. Ini juga yang Rasul Paulus sadari banget sehingga dia berkata, aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan oleh pertolongan Roh Kristus Yesus. Kita meyakinkan diri kita, saudara, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan berarti Roh Kristus, Roh Allah itu ada dalam hidup kita. Dan oleh kekuatan dari Roh Kudus lah, Roh Allah lah yang akan membuat kita ini mampu, kita ini kuat keluar sebagai pemenang-pemenang. Ya, karena itu Rasul Paulus bilang, aku tahu bahwa semua penderitaanku ini kesudahannya ialah keselamatanku. Mari kita
percaya dan mari kita mengimani bahwa goal dari hidup kita ini adalah kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus, sehingga sekalipun kita diizinkan mengalami tantangan, persoalan, badai, tapi kita percaya ujung-ujungnya membawa keselamatan sehingga kita ini tidak binasa. Ayat yang ke-20 dia berkata di sana, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Ya, ini yang dia bilang sangat kurindukan dan aku harapkan. Ya, bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Secara manusia malu enggak Rasul Paulus di penjara? Tentunya malu dia di penjara. Tapi yang dia rindukan dan harapkan dari pemenjaraannya itu justru bukan malu yang dia terima, tapi dia bangga, saudara. Makanya dia juga berkata, terlebih suka aku menderita karena kebenaran. Terlebih suka aku ada dalam aniaya, dalam bahaya, dalam penjara. Karena kalau itu untuk kebenaran, untuk iman kepada Kristus, maka itu adalah sebuah kebanggaan. Rasul Paulus berkata, karena ini yang sangat aku rindukan dan aku harapkan, ya, bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Sebab Tuhan bilang penderitaan karena kebenaran itu tidak membawa malu, tapi justru membawa kemuliaan di dalam hidup kita, saudara. Karena itu Rasul Paulus berkata di sana, melainkan, ya, dia bilang seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, satu hal yang Rasul Paulus rindukan, dia bilang, biarlah lewat hidupnya Kristus dimuliakan, lewat matinya pun Kristus dimuliakan. Saudara, kita semua tentunya berharap supaya nanti kita mati, kita itu mati dengan terhormat. Apa itu mati dengan terhormat? Mati bukan karena dosa, tapi kita mati di dalam Kristus karena kita sudah mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Jangan ada seorang pun yang meninggal di dalam dosa, saudara. Sehingga kita tahu, ya, nanti lewat mati kita biarlah Tuhan juga dipermuliakan. Kita mulai berdoa dari sekarang, Tuhan aku rindu baik lewat hidupku maupun lewat matiku. Aku rindu supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidupku. Saudara, kita tidak tahu kita hidup sampai kapan, tapi yang jelas satu saat kita semua akan dipanggil pulang. Biarlah kita berdoa, Tuhan, kalau satu saat aku dipanggil pulang nanti, aku rindu Tuhan, biarlah kematianku itu juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ya, jangan biarkan Tuhan kami ini mati sebagai orang-orang yang kalah. Jangan biarkan kami mati sebagai orang-orang yang menyerah. Jangan biarkan kami mati sebagai orang-orang yang gugur imannya. Tapi biar kami mati dengan terhormat karena kami mati di dalam Tuhan. Itu yang Rasul Paulus bilang, dia ingin, saudara, entah hidupku maupun matiku, aku ini memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa hari-hari ini, entah lewat hidup kita ataupun lewat mati kita, kita berdoa supaya Yesus yang dimuliakan. Karena itu selama Tuhan masih beri kita waktu, saudara, mari kita sungguh-sungguh hargai waktu hidup kita. Setiap jam, setiap menit, setiap detik kita mau isi dengan hal-hal yang berharga, yang mulia. Saya terus berdoa kepada Tuhan, saudara, supaya Tuhan juga terus pakai hidup saya. Ya, sekalipun kadang capek, tapi saya bilang kepada Tuhan, saya mau mengisi hari-hari hidup saya hanya untuk melayani Tuhan, untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya entah lewat hidupku maupun lewat matiku, aku ini memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai, ya, dalam hidup kita mempermalukan nama Tuhan, hidup dalam kenajisan, percabulan, hidup dalam judi, kemabukan. Sudah cukup, saudara. Ya, karena kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Apapun yang kita lakukan, ya, itu orang akan kembali menilai, wah itu loh katanya Kristen, katanya pengikut Kristus. Mari kita berusaha supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi teladan, supaya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, ya, aku ingin entah lewat hidupku maupun lewat matiku, satu yang aku rindu, Tuhan dimuliakan.
Kita berdoa hari-hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami, menyerahkan juga mati kami. Satu saat nanti ketika Tuhan panggil kami ini sungguh-sungguh sudah mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa buat setiap saudara, jadilah terus berkat di rumah, di keluarga, dimulai dari keluarga kita. Bahkan di mana saja kita berada, biar lewat hidup kita Yesus dimuliakan dan juga lewat mati kita Tuhan juga akan dimuliakan. Mari kita akan renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa bahwa hidup kami untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Baik hidup kami maupun mati kami mau hidup bagi Kristus. Mampukan kami supaya kami tidak lagi takut dengan kematian, karena kematian itu pun akan memuliakan nama Tuhan. Biar kami mencapai titik iman yang benar di dalam Engkau Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu Tuhan, amin. Tetap menyandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi katakan pada Tuhan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu Yesus, amin. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu Tuhan Yesus, amin. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih, dunia takkan pernah bisa jauhkan kami Tuhan. Biar seperti Rasul Paulus berkata, entah hidupku ataupun matiku, aku ingin Yesus dimuliakan. Bapa, ajar kami anak-anak-Mu untuk terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ajar kami tahu dan percaya bahwa setiap masalah persoalan yang kami hadapi itu akan mendatangkan kemuliaan, dan kesudahannya adalah keselamatan kami. Jangan biarkan kami marah, jangan biarkan kami kecewa dengan pergumulan, dengan tantangan yang kami hadapi di hidup kami. Tapi biar kami terus percaya bahwa Tuhan turut bekerja, dan akhir dari semuanya itu adalah untuk keselamatan kami. Kami tahu kami harus diproses, kedagingan kami harus dihancurkan agar kami boleh memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka terus setia di mezbah syukur, bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Berkati mereka sedang dalam pergumulan, Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau jamah di atas tempat-tempat tidur mereka, kesembuhan boleh terjadi. Bapak yang bekerja pagi hari ini, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai dimanapun berada. Biar hidup kami memuliakan nama Tuhan, pekerjaan kami memuliakan nama Tuhan, sekolah kami, di sekolah kami memuliakan nama Tuhan, di kantor, di kampus kami memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami berkat Tuhan, dan kerinduan kami entah hidup kami maupun mati kami memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Engkau sudah tambahkan 1 tahun kedewasaan jasmani. Biar Tuhan juga beri kedewasaan rohani di dalam Engkau, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang luar biasa Engkau limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, Engkau juga Tuhan yang cukupkan setiap yang berkekurangan, yang ada dalam persoalan yang berat Tuhan, jamah dan pulihkan Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan jangan Engkau luputkan bangsa ini. Selamatkan bangsa kami, dijauhkan dari kerusuhan, pemberontakan, pertikaian di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun. Sekali lagi kami percaya anugerah Tuhan turun sempurna. Hari ini kami membawa dalam doa, kami percaya Tuhan sempurnakan doa kami lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Tuhan memberkati.